Inspirasi, dialog seputar kita kembali lagi. Di sini tempat kita bersuara. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Citra Nasution kembali lagi hadir di tengah-tengah Anda. Dan kali ini kita akan membahas tentang kondisi hukum Indonesia syarat masalah. Dan akhir-akhir ini kita sudah diberitakan atau diberitahukan bahwa tertangkap tangannya seorang hakim oleh anggota KPK ini menambah panjang sekali daftar carut-marutnya hukum di Indonesia. Dan pada malam hari ini telah hadir narasumber kita, ada Bapak Wempi Hadir selaku pengamat sosial politik. Halo Pak, selamat malam. Malam. Dan juga ada Bapak Yayat Biaro selaku anggota Komisi 3 DPR RI. Selamat malam Pak. Mbak Citra. Oke, mudah-mudahan ini dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Amin. Tidak seperti hukum kita yang mungkin saat ini sedang terkapar. Oke, mungkin saya ingin bertanya dengan Pak Yayat dulu selaku anggota Komisi 3 DPR RI. Bagaimana pendapat Bapak mengenai masalah-masalah hukum yang terjadi sekarang belakangan ini? Ya, ada dua perspektif yang bisa kita gunakan Mbak Citra terhadap peristiwa penangkapan OTT. Ya. Salah satu hakim tipikor kemarin yang sedang ramai diberitakan. Perspektif pertama itu perspektif positif. Kenapa kita mengambil yang positif? Karena dengan tertangkapnya hakim tipikor yang sedang menerima suap, itu berarti proses hukum kita sedang berjalan. Ya. Proses penegakan hukum sedang berjalan. Sebagaimana kita tahu, salah satu tugas utama dari KPK itu adalah memang menjadi penyelesai bagi aparat penegak hukum yang melakukan penyimpangan dalam penegakan hukum. Betul. Dia menjadi trigger mekanisme bagi percepatan perbaikan proses penegakan hukum. Nah, salah satu yang menjadi masalah selama ini dalam penegakan hukum, adanya penegak hukum yang nakal. Ya. Hakim, jaksa, polisi. Sampai panitera pun ya? Panitera mungkin bagian dari itu. Nah, makanya dalam perspektif positif, begitu kita lihat ada hakim ditangkap, ada jaksa ditangkap, ada polisi bermasalah secara korupsi, sedang ditegakkan oleh KPK, ini berarti KPK sedang bekerja. Proses penegakan hukum sedang berlangsung, ini positif. Yang kedua tentu saja, perspektif yang negatif yang saya ingin sampaikan adalah bahwa masyarakat secara fenomenal begitu melihat ada aparat penegak hukum tertangkap, wah kacau balau nih hukum kita. Ini hakimnya saja sudah begini, apalagi yang lain-lain. Betul. Hakim tipikor lagi, yang selama ini kita bangga-banggakan bahwa di semua proses penegakan tindak pidana korupsi, mulai dari penyidikan kemudian penegakan hukumnya di pengadilan, itu relatif lebih clear, membangun kepercayaan kepada publik. Begitu hakim tipikor yang tertangkap, ini meruntuhkan kepercayaan publik. Nah, ini yang perspektif negatif. Nah, dari dua perspektif ini sebaiknya kita berimbang melihatnya. Yang pertama bahwa memang masih ada harapan bagi bangsa Indonesia untuk mengklirkan proses penegakan hukum. Buktinya apa? Buktinya itu ada hakim bisa ditangkap oleh KPK. Betul. Tetapi lagi-lagi kita ini juga menjadi warning buat kita. Bahwa suatu saat apabila memang apa yang kita sebut sebagai penegakan hukum sudah kotor sampai puncaknya di tingkat hakim tipikor, itu tanda bahaya buat bangsa kita untuk segera melakukan sesuatu yang besar. Saya rasa itu pendapat pertama saya Mbak Citra. Oke, dan Pak Wempi selaku pengamat sosial politik, Bapak melihat kondisi hukum saat ini, bagaimana Pak kepercayaan dari masyarakat terutama terhadap pemerintah ya? Hakim, jaksa, sampai panitera pun sekarang sudah bisa disuap. Ini bagaimana kepercayaan dari masyarakat terhadap hukum Indonesia sendiri, Pak? Betul. Sebelum saya masuk ke situ, mungkin saya mau bawa kita dalam sejarah ya. Kita ketahui bahwa Roman Empire itu didirikan sebelum zaman Masehi, 300 sebelum Masehi, dan kemudian dia jatuh. Pertanyaannya kenapa dia jatuh? Karena korupsi. Yang pertama. Sejarah yang kedua adalah soal abad pertengahan. 1000 tahun gereja Katolik berkuasa pada saat itu jatuh juga. Alasan apa? Karena kerakusan, korupsi dan lain sebagainya. Kita masuk kepada restorasi Meiji pada tahun 1869, ya. Bagaimana kultur Jepang dan sebagainya. Orang melakukan kesalahan dia membunuh diri. Bagaimana dalam konteks Indonesia? Sebetulnya Soekarno pernah mengatakan, sudah pernah meramalkan dulu bahwa perjuangannya lebih mudah. Karena apa? Mengusir penjajah. Perjuangan kita jauh lebih sulit. Karena apa? Melawan bangsa kita sendiri. Apa lawan kita hari ini? Korupsi. Saya melihat bahwa ada dua hal yang disampaikan oleh Pak yang tadi bicara soal dari perspektif positif dan negatif. Dari masyarakat sendiri melihat dari hal yang negatif. Kenapa? Persoalan ini sepertinya tidak pernah selesai, ya kan? Dari hari ke hari kita disuguhkan oleh masalah yang sama. Kapan semua ini selesai?
Saya kira Jokowi dalam kampanye bicara soal revolusi mental, ini bicara soal budi pekerti, bicara soal kejujuran dan hati nurani. Kalau budi pekerti kita tidak dididik dari kecil, maka sampai kapanpun kita akan bicara soal korupsi, kita akan bicara soal tangkap tangan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu yang perlu dibereskan bicara soal mental, bicara soal, Soekarno pernah mengatakan dulu, bicara soal karakter building. Dan hari ini kan orang kaget ketika muncul revolusi mental dan sebagainya, muncul budi pekerti, ini yang hilang di bangsa kita. Nah, dalam Trisakti Bung Karno, pada poin yang ketiga dia mengatakan bahwa berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Manusia dikatakan berbudaya ketika dia sudah civilized. Kita melihat negara-negara yang maju tidak ada yang korupsi. Dan yang korupsi biasanya negara-negara yang miskin. Dan salah satu Indonesia. Dan kehancuran kita adalah kita belum masuk pada tahapan kebudayaan, yaitu civilized country. Oke, akhirnya kalau kita berbicara tentang manusia berkebudayaan, kita akan memulai dari awal dulu. Jadi kita jangan pernah melihat dari atas dulu. Kita jangan pernah menyalahkan pemerintah terdahulu, tapi kita melihat elemen paling bawah. Mungkin maksudnya seperti itu? Iya, pendidikan kita. Karena kan ini semuanya kan tidak terjadi begitu saja. Mari kita bicara soal perekrutan hakim, katakanlah begitu, ya kan? Apakah murni mereka diangkat seperti itu saja? Atau mungkin ada backdoor deals, ada deal di belakang pintu. Oleh karena itu jangan salah. Penyelesaian persoalan di meja hukum itu sudah melalui proses deal di belakang layar. Yang hadir di meja hakim itu adalah proses yang panjang yang sudah dikompromikan sebelumnya. Apakah memang tidak semua, tapi skenario di belakang di depan umum itu akan terjadi skenario atau itu di sudah belakang terjadi itu skenario terjadi? di belakang. Orang mengatakan backdoor deals, ya kan? Itu sudah terjadi sebelumnya. Maka putusan itu merupakan putusan berdasarkan kompromi. Bukan karena apa? Hakim itu wakil Tuhan di dunia loh. Jangan salah. Dia menentukan seluruh kehidupan manusia, terutama sekali yang diadili. Kalau dia sudah salah, apalagi yang lainnya. Oke, menurut Pak Yat bagaimana? Ada skenario di belakang umum yang terjadi, sudah terjadi dulu, baru terjadi perjalanan panjang itu adalah sebagian dari drama yang terjadi di politik. Ini fakta kan bagaimana sudah tangkap tangan. Menurut Pak Yat sendiri. Kalau itu sudah lama Mbak ya, dalam dunia hukum terutama dalam sisi penegakan hukum, ada persepsi sangat negatif terbentuk di masyarakat kita itu sudah sangat lama sekali. Bukan cuma produk reformasi, sebelumnya juga begitu. Bahwa setiap warga negara yang sedang berperkara di pengadilan, yang kalah jadi abu, yang menang jadi arang. Kalau perkara kehilangan kambing lapor ke polisi, maka kita akan kehilangan kerbau. Kalau belakangan juga ada lagi macam-macam kalimat-kalimat yang sangat sarkastis, yang menunjukkan betapa publik kita sudah sangat rendah kepercayaannya kepada proses penegakan hukum. Nah, tentu saja sebagai bangsa perspektif positif harus terus kita kembangkan karena ini yang bikin kita optimis sebagai bangsa untuk membangun bahwa memang sangat banyak sekali masalah yang kita hadapi, ayo kenyataannya kita hadapi, kita perbaiki. Nah, justru orang-orang seperti kita hadir dalam perspektif itu. Bagaimana melakukan perbaikan dalam setiap persoalan di setiap zaman. Itu yang menjadi poin penting menurut saya. Nah, dalam konteks penegakan hukum di Indonesia ini, saya pun berpikir mungkin ada segera dilakukan langkah yang luar biasa. Bukan lagi langkah yang sangat biasa-biasa seperti kemarin. Tapi harus yang luar biasa. Luar biasa ya, Mbak. Karena kalau kita lihat dari sisi perangkat kita sudah sangat luar biasa maju. Perangkat hukum kita baik di bidang penegakan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana yang lain, sekarang sedang proses sangat maju sekali. Kalau kita lihat dalam 18 tahun apa yang kita sebut reformasi hukum terjadi sangat substansial. Oke, kita akan membahas ada apa saja kejadian-kejadian atau kemajuan di 18 tahun ini dan kita akan membahas setelah yang satu ini. Baik. Dan juga pemirsa dialog seputar kita jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita kembali lagi di dialog seputar kita dan untuk Anda yang ingin berinteraksi langsung untuk mengetahui atau bertanya-tanya dengan narasumber kita di studio, langsung saja Anda hubungi kita di 021 6307303 atau Anda bisa mengirimkan SMS kepada kami di 0857 81752616 atau Anda bisa mencatat nomor yang tertera di layar televisi Anda. Dan kita lanjutkan lagi, kalau tadi ada kemajuan hukum di Indonesia selama 18 tahun ke belakang. Kita itu dari reformasi.
ya, Iya. reformasi 98. Bagaimana Pak? Boleh dilanjutkan Iya, lagi? tadi saya sampaikan Mbak Citra ada proses perubahan yang substansial dari hukum kita sejak era reformasi. Pertama, konstitusi kita berubah sangat jauh sekali dahsyat. Misalnya dalam bidang politik, kalau dulu kita tidak demokratis, cenderung jadi otoriter birokratik, sekarang kita demokratis, bahkan pemilihannya secara langsung. Masyarakat bisa berpartisipasi dan menentukan langsung nasib bangsa ini. Itu salah satu bentuk demokratis yang diukur dari tingkat partisipasi publik, itu yang pertama. Kemudian perubahan berkaitan dengan hukum perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penegakan hukum, misalnya lahirnya Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang KPK pada saat tahun 2004, itu juga produk reformasi. Amanat daripada gerakan reformasi berkaitan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan undang-undang ini makin lengkap dengan adanya undang-undang terhadap money laundering ya, tindak pidana pencucian uang yang sekarang sudah diterapkan. Nah ini sudah sangat maju sekali. Bayangkan bangsa lain butuh ratusan tahun loh untuk mereformasi hukumnya. Kita belum nyampe usia 100 tahun bangsa kita, hukum kita sudah sangat maju. Jadi dari sisi perangkat, sudah sangat berkembang maju. Problemnya adalah dari kultur penyelenggara negara kita, dari sisi personality, apa yang disebut oleh Pak Wempi tadi berkaitan dengan ada problem besar di bangsa kita berkaitan dengan pembentukan karakter manusianya. Nah saya percaya dengan ini. Makanya saya juga yakin apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi secara sloganistik sebagai keharusan kita melakukan reformasi mental, itu memang satu jawaban. Bahwa memang mentalitas manusia Indonesia yang harus segera kita bereskan, kita lakukan penataan. Karena apa? Hampir perangkat-perangkat hukum yang modern di negara lain sudah ada di kita. Bagaimana kita melakukan rekrutmen terhadap penegak hukum sudah sangat modern. Bagaimana tingkat pembinaan terhadap penegak hukum juga sudah sangat modern. Profesionalitas mereka dari sisi kemampuan, kompetensi oke. Yang tidak oke itu mentalitinya. Oke, kita kalau berbicara tentang mental, akhirnya kita kembali lagi ke masalah sosial. Ya kan? Di sini ada masalah kemajuan hukum selama 18 tahun adalah salah satu demokrasinya lebih terbuka lagi. Tapi kalau kita katakan dengan demokrasi lebih terbuka lagi, mental kita belum siap. Setuju nggak sih Bang Wempi dengan statement seperti itu? Iya, saya pikir prasyarat demokrasi itu kan pendidikan, ya kan? Tidak ada demokrasi yang matang itu tanpa pendidikan yang matang. Kemarin kita melihat negara-negara Eropa. Maka jangan salah, India seperti India dan Indonesia, sampai kapanpun ketika tidak membenahi pendidikan, maka sampai kapanpun demokrasinya akan tercecer. Oleh karena itu saya pikir demokrasi tanpa pendidikan itu mati. John Dewey, seorang filsuf dari Inggris, mengatakan demikian. Demokrasi tanpa pendidikan itu mati. Karena apa? Masyarakat hanya dijadikan kayu bakar. Mereka hanya dilibatkan dalam proses pemilu, dan orang tidak sekolah sekalipun dia punya hak yang sama dengan seorang profesor. Dan ini demokrasi. Oleh karena itu saya kira konstitusi kita menjamin bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan. Pertanyaan kemudian, apakah negara sudah menjamin orang mendapatkan pendidikan? Masih banyak orang yang tidak tamat SD dan SMP. Ini PR buat bangsa ini. Yang kedua, bicara soal reformasi. Reformasi hari ini belum tuntas. Memang ada progres yang dilakukan, misalnya soal penegakan HAM, soal lahirnya undang-undang tipikor dan sebagainya. Persoalan yang paling utama itu kan operasionalisasi undang-undang itu sendiri, ya kan? Begitu banyak undang-undang yang dilahirkan oleh pemerintah, di sini ada Komisi 3. Pertanyaan kemudian, apakah itu efektif atau tidak dalam rangka penanganan atau pencegahan korupsi? Tapi indeks korupsi kita kan makin hari makin naik. Apa yang salah? Lagi-lagi kita bicara soal manusianya, man-nya, bukan bicara soal tools-nya. Kalau manusianya beres, saya yakin aturan apapun itu bisa dijalankan. Karena peraturan apapun sebenarnya sudah dibuat dengan sedemikian rupa, sudah bagus, tapi pada prakteknya adalah. Tadi kan kita mendengar bahwa aturan kita kan sudah sangat rigid sekali, seperti negara lain. Negara lain aja bisa menjalankan itu dengan baik. Mengapa kita? Kemampuan orang kita sama kok. Mereka pintar. Ini bicara soal kehendak baik aja dari pelaksana undang-undang kita. Oke, kita kalau berbicara tentang itikat baik, seperti tadi saya katakan, kembali lagi dengan ucapan saya lagi. Undang-undang sudah dibuat dengan sedemikian rupa, ya kan? Pada fraksi di DPR itu sudah merumuskan sedemikian rupa, akhirnya disetujui dan dikeluarkanlah. Detail sekali. Tapi pada intinya adalah pada prakteknya sendiri terjadi banyak sekali kita masih kebobolan, masih ada lagi. Dalam penegakan hukum, Mbak Citra, ada idiom yang sangat terkenal sekali yang semua orang tahu. Kira-kira bahasa Indonesianya itu, di dalam tangan seorang yang baik, maka sistem hukum yang buruk bisa menjadi baik.
Tetapi di tangan seorang yang buruk, sistem hukum yang bagus sekalipun, dia tetap tidak bisa menjadi bahan untuk menegakkan keadilan. Jadi memang intinya berkaitan dengan keadilan, dengan hukum yang kita sebut-sebut sekarang sebagai proses penegakan hukum, yang dicarikan dua hal. Di mana saja di dunia ini, apa yang kita sebut sebagai proses penegakan hukum selalu menentukan dua hal. Satu yang kita sebut sebagai rasa keadilan, memuaskan rasa keadilan. Kedua adalah mencari kepastian hukum. Nah, dua hal ini selalu dalam setiap peradaban, setiap perkembangan sejarah bangsa, di mana saja menjadi persoalan besar dan tidak pernah selesai, tidak pernah tuntas. Selalu ada perkembangan baru. Demikian pun di Indonesia. Maka yang bisa kita lihat adalah bagaimana mengukurnya Indonesia bukan dengan bangsa lain hari ini, tapi Indonesia dengan masa lalunya. Itulah kita sebut sebagai kemajuan suatu bangsa. Karena kalau kita perbandingkan misalnya yang tadi disampaikan, ada sejarah contoh-contoh baik bagaimana Romawi berkembang bagus luar biasa kemudian jatuh. Yunani sebelumnya juga demikian. Kemudian di Jepang juga yang tadi disebut sebagai gerakan restorasi Meiji sangat bagus sekali di awal kemudian dia jatuh. Sama juga dengan peradaban yang terjadi di Indonesia ini. Nah, itu menjadi bagian penting buat spirit sebenarnya bagi bangsa ini untuk memperbaiki segala sesuatu untuk maju. Nah, berkaitan dalam konteks hukum, kita sangat terkenal sekali di bangsa kita dulu, apa yang kita sebut sebagai Gemah Ripah Rojinawi, itu adalah spirit bangsa kita di masa lalu yang sudah hampir sukses menegakkan hukum dan keadilan. Ada kepastian hukum, ada rasa keadilan karena dipimpin oleh pemimpin yang betul-betul menegakkan keadilan. Kalau kita melihat tentang masalah sosial lagi, kita kembali lagi karena ini berhubungan sekali dengan hukum sekali. Dan saya lebih mengconcernkan, kalau menurut saya gitu kan ya, setuju tidak nih dengan Pak Wempi gitu kan? Dimulai dari pendidikan dasar terdahulu dengan nasionalis. Kalau tadi saya mengutip dari Pak Yayat, nasionalis kita ini berkurang, makanya begitu kita sudah sampai di atas, on the top, kita melupakan. Apakah setuju dengan statement seperti ini? Dimulai dari basicnya dulu, dari sekolah dasar dulu, dari TK, SD, SMP kita pupuk dulu dalam nilai-nilai Pancasila. Iya, saya kira ini bisa didebatkan ya. Ini kan debatable bicara soal mana yang lebih duluan, apakah telur atau ayam kan? Nah, begitupun soal manusia. Saya kira kita mencoba mengambil di negara lain kayak di Australia. Itu pertama itu adalah pendidikan budi pekerti yang ditanamkan. Matematika itu orang bisa belajar. Fisika orang bisa belajar, bahasa Inggris dan lain sebagainya orang bisa belajar kemudian sampai tua. Tapi bicara soal budi pekerti itulah fondasi dasar, ya kan. Nah, orang bilang itu kan kalau fondasinya kokoh, maka bangunan apapun di atasnya itu bisa dibangun. Tapi kalau fondasinya tidak kuat, mari kita melihat pendidikan hari ini, coba dicek. Kalau dulu mungkin di zaman bawah masih ada bicara soal PKN atau PPKN. Dan itu sangat rigid bicara soal budi pekerti, menghormati guru, menghormati hak orang lain. Ini kan hal-hal yang dianggap sepele, tapi ini merupakan landasan dasar bagi manusia ketika dia besar. Ya kan? Coba lihat hal yang paling kecil aja. Kita menginjak kaki orang, itu tidak pernah menyatakan minta maaf. Tapi kita ke Eropa, saya ngolok dikit aja, sorry, minta maaf. Ini budaya kita di mana? Saya kira hal yang begini, hal yang kecil seperti ini harus ditanamkan dari kecil. Karena apa? Hal yang besar itu berangkat dari hal yang kecil. Betul sekali. Karena kita terkenal Indonesia itu adalah negara yang ramah sebenarnya ya. Tapi kenapa stigma-stigma itu mulai terkikis dengan adanya kita tidak peduli dengan negara. Kita terjadinya hukum yang coret-maret itu menjadi hal yang biasa. Ini bagaimana melihat keadaan seperti ini? Ya, saya ingin balik lagi ke tema kita berkaitan soal bagaimana sih sebenarnya penegakan hukum dan mentalitas kita. Saya hampir percaya bahwa sampai hari ini masih banyak penegak hukum kita yang baik dan jujur. Seperti kemarin kita hampir frustasi melihat polisian kita. Tiba-tiba ada satu fenomena polisi yang pemulung ya? Yang jadi pemulung, tidak mau menerima suap, tidak mau sogokan dan mau menghidupi dirinya bahkan jadi pemulung pun lebih mulia menurut dia. Ini sesuatu yang luar biasa dan saya yakin yang begini-begini masih banyak. Di semua bidang kehidupan kita masih banyak, bukan cuma di sektor negara. Mungkin di sektor di luar negara jauh lebih banyak. Nah, energi positif ini jangan kita sia-siakan. Nah, tapi bagaimana orang-orang baik ini menjadi dominan di tempatnya masing-masing, ini persoalan besar. Nah, makanya kembali lagi dengan persoalan yang disampaikan Mas Wempi tadi, bagaimana menanamkan kembali secara dominan masalah karakter bangsa di tingkat paling yang dasar sekali. Kalau di unit pendidikan formal yaitu di sekolah yang paling tingkat dasar, kalau di unit kemasyarakatan yang paling kecil adalah keluarga.
di dua tempat inilah menjadi penting bagaimana misalnya menanamkan sikap jujur sejak dini. Karena jujur hari ini dalam semua bidang kehidupan kita menjadi sesuatu yang sangat mahal luar biasa. Betul sekali. Di semua profesi. Kemudian bagaimana menciptakan anak yang mengerti tidak saja pengetahuan tapi juga perasaan orang lain. Oke, akhirnya kita kembali ke masalah pola asuh dari mulai awal. Dan kita akan lanjutkan lagi. Dan tentunya kita akan membahas yang lebih menarik lagi, lebih seru lagi tentunya setelah yang satu ini. Dan untuk Anda pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan lagi pembincangan kita pada malam hari ini. Tetap di Dialog Seputar Kita. Dialog Seputar Kita kembali lagi dan masih bersama Bang Wempi dan juga Pak Yayat di studio. Dan kita masih membahas tentang corak meretnya hukum di Indonesia. Dan kita bagaimana sih sebagai warga negara, apa yang harus kita lakukan? Apa efek jera yang harus diberikan oleh para penegak hukum untuk mereka-mereka yang melakukan tindakan-tindakan kejahatan? Menurut Bang Wempi sendiri, tindakan hukum selama ini kebablasan sekali ya, kita kebobolan. Ada efek jeranya nggak sih Pak? Atau kita harus melakukan apa nih para penegak hukum supaya orang-orang yang melakukan kesalahan itu mendapatkan efek jera? Baik, saya kira ada juga penegak hukum yang baik ya. Saya lihat seperti Artijo, kita lihat bagaimana dia melakukan penegakan hukum dan sebagainya. Dan masih ada juga yang lain yang tidak terpantau oleh media. Namun yang terekspos ini kan beberapa hakim yang dianggap telah melakukan tindakan di luar kewenangannya sendiri, termasuk bicara soal korupsi yang tadi. Saya kira mereka bukan korupsi, ini kan bicara soal fee. Oleh karena itu saya mengusul bahwa jangan hanya ada komisi pemberantasan korupsi, tapi perlu juga ada komisi pemberantasan fee. Korupsi ya kan? pemberantasan fee. Iya, karena ini yang di luar pantauan. Itu banyak kok fee yang bicara soal 5%, 10% dan sebagainya. Ini di luar pantauan. Harapan saya ada juga komisi pemantauan fee. Itu yang pertama. Yang berikutnya bicara soal penegakan hukum. Saya kira ini bicara soal manusia, ya. Bicara soal perekrutan hakim itu sendiri. Apakah sudah berjalan secara baik atau tidak? Kalau prosesnya tidak baik, maka output dari itu pun tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga bicara soal law enforcement, penegakan hukum. Artinya siapapun yang melakukan kesalahan ataupun penyalahgunaan wewenang di tingkatan yudikatif dalam hal ini hakim dan sebagainya, itu harus ditindak. Oke, kita kalau berbicara tentang tindakan, kita selama ini yang terjadi adalah ketika seorang anggota yudikatif ini melakukan kesalahan, ya kan? Hakim melakukan kesalahan. Oke, dia masuk penjara. And then nextnya dia diangkat lagi menjadi anggota DPR atau menjadi anggota-anggota yang lain. Ini apa ini? Ini semacam tidak ada kapok gitu loh. Iya, itu dua hal yang berbeda, Mbak. Yang pertama itu tugas negara. Bagaimana dia menjadi hakim, dia hakimnya posisinya apa, itu tugas negara. Karena yang punya hak untuk menghukum orang, negara. Itu hanya negara yang bisa melakukan punya aparatus kekerasan menghukum warganya di negara. Termasuk menempatkan hakim di mana saja, termasuk mengangkat hakim di mana saja. Oke, Pak Yayat, kita tahan sebentar. Sudah ada penelpon banyak yang harus kita sapa. Halo, selamat malam, Dialog Seputar Kita. Halo. Iya, halo. Bapak dan Bapak siapa di mana, Pak? Selamat malam. Ya, Sanusi Kaplawe di Pamulang. Oke, selamat malam Pak Sanusi, silahkan. Selamat malam Mbak Citra. Iya, halo Bapak. Selamat malam Bang Wempi. Ya, malam Bang. Ini reformasi ini sudah berjalan 18 tahun. 18 tahun. Jadi kalau ukuran seseorang yang punya strong leader semacam Soeharto pertumbuhan ekonomi peristiwa 65, 78 sampai 78 12 tahun gencar pembangunannya. Cepat sekali pertumbuhan ekonominya. 12 tahun Soeharto berkuasa, pertumbuhan ekonomi gencar sekali. Ini reformasi 18 tahun. Setelah ditinggal Soeharto,
masing-masing melakukan perebutan harta ganimah. Itulah problemnya yang paling utama, masalah-masalah. Memang jago-jago hukum banyak, Mas. Jago-jago hukum kita itu sangat banyak. Tetapi untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum itu, jadikan hukum sebagai panglima. Maka ada pendapat Jenderal Abdul Haris Nasution. Dia mengatakan bahwa menegakkan keadilan itu tergantung kepada demand behind the gun. Orang yang kompetensinya tinggi, profesionalismenya tinggi. Sekarang kita memulai daripada revolusi mental. Apanya yang revolusi mental? Itu yang disebut dengan orang harus konkret. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Jangan ngomong saja tapi konkret. Berbuat dan bertindak. Itu kalau kita percaya bahwa Joko Widodo sebagai orang yang adil, pemimpin yang ditunggu dan ditunggu, sekarang harus berbuat. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam Pak Sanusi. Oke, bertindak. Harus ada tindakan konkret. Tindakan konkret seperti apa yang mungkin selama ini yang paling mudah terlihat? Ya, saya kira ini harapan publik ya, tidak hanya harapannya Bapak siapa tadi, Sanusi. tapi ini harapan rakyat Indonesia sesungguhnya bahwa revolusi mental tidak hanya sebatas jargon, harus dioperasionalisasikan dalam bentuk kebijakan, ya kan? Jangan yang selama ini terjadi kan jargon-jargon apa segala macam, tapi implementasinya tidak ada. Saya kira publik hari ini sudah jenuh dengan jargon-jargon apa segala macam. Mereka butuh tuh hal yang konkret. Apa yang Anda bisa lakukan dengan jargon itu? Semua orang kan bisa bicara, tapi tidak semua orang bisa melakukan. Betul sekali. Iya. Tapi kalau menurut Bang Wempi sendiri, tindakan dari selama ini dari hukum yang ada, apakah ini kalau menurut Waya tadi kita sudah mengalami kemajuan? Kalau menurut Bang Wempi sendiri, kemajuannya sudah terlihat sekali atau terlihat saja? Saya kira memang kita tidak bisa menafikan memang ada kemajuan. Bicara soal produk hukum dan lain sebagainya. Yang menjadi persoalan sekarang itu kan demand, aktor daripada atau penyelenggara hukum itu sendiri, ya kan? Mari kita melihat ada beberapa kasus juga yang tidak terpantau oleh media, yang saya kira juga tidak mendapatkan keadilan daripada masyarakat itu sendiri. Betul. Orang mencuri kayu dihukum dengan berat, sama dengan orang yang mencuri uang negara yang merugikan banyak orang. Saya kira ini bicara soal keadilan ini kan bicara soal hal yang universal, ya kan. Bicara soal keadilan itu tidak hanya miliknya pengusaha atau penguasa. Ketika pengusaha atau penguasa terjebak dalam persoalan hukum, maka dia bisa melakukan backdoor deals tadi yang saya katakan, pasal dibeli dan lain sebagainya. Tapi ketika masalah kecil, ya kan, masalah hilang kambing, dia jual sapi. Ini kan tidak balance, ya kan. Kapan kita bicara soal keadilan di Republik ini? Apakah keadilan hanya sebuah ide di Republik ini? Saya kira tidak. Para pendiri bangsa kita tidak bicara soal ide, tapi bicara soal keadilan untuk semua bangsa kita. Tidak bicara soal pengusaha, tidak bicara soal keadilan miskin, tapi keadilan itu milik semua orang. Oke, warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Oke, Bang Yayat sendiri, Bang, kita kalau melihat, oke, kita harus berhenti sebentar. Kita sapa dulu penonton yang ada di rumah. Halo, selamat malam, dialog seputar kita. Halo. Iya, halo Ibu, dengan Ibu siapa di mana? Saya Ibu Ani dan Kebayoran Lama. Di Kebayoran Lama. Oke, silakan Ibu. Saya baru pulang dari kerja, kebetulan aja nonton. Enggak, tadi baru ada bapak-bapak yang reformasi 18 tahun, tidak ada juntrungnya gitu ya. Tapi yang ada kenapa malah jadi mundur ya? Ada konflik agama, jadi kita ribut aja soal itu, pertahanan dan keamanan. Kita harus ingat bahwa ya itu sebenarnya kemunduran. Jadi itu kenapa ya faktornya ya? Oke. Oke, Ibu Ani. Ya, atau gitu aja deh. Jadi sebenarnya yang jadi masalah ialah malah justru sesudah lengsernya Soeharto, kita ini ribut melulu. Jadi nggak ada hasilnya gitu. Oke. Jadi reformasi gagal. Oke. Makasih ya. Sama-sama Ibu Ani. Ibu Ani di rumah lagi pulang kerja mendengarkan kita, langsung mengatakan 18 tahun kok ini semakin kacau sih. Kenapa konflik agama makin berkembang? Mungkin sebenarnya kalau kita ke belakang lagi, sebenarnya konflik agama itu sudah ada ya Pak ya? Ya. Tapi zamannya Soeharto itu memang tidak dipublish. Ya. Bagaimana Pak?
kita harus jujur membuat tolak ukur ya. Misalnya kalau kita ingin melihat reformasi, kita harus membuat sederetan tolak ukurnya. Misalnya secara garis besar tolak ukur berkaitan dengan tingkat partisipasi publik dalam demokrasi. Ini meningkat jauh sekali, pesat sekali. Kalau dulu orang ikut pemilu lebih banyak dipaksa, dimobilisasi, kemudian peserta pemilunya pun di set up sedemikian rupa. Banyak kepalsuan di sana. Sekarang cenderung partisipasi publik yang kuat, walaupun juga masih ada di sana sini yang perlu kita perbaiki. Kemudian dalam kategori hukum misalnya, dari sisi perangkat hukum kita terjadi kemajuan luar biasa. Bahkan konstitusi kita dirubah. Yang selama 30 tahun lalu menjadi mitos bahwa Undang-Undang Dasar 45 tidak bisa dirubah. Sekarang bahkan berubahnya sangat luar biasa. Kata Mbak Citra bahkan kebablasan berubahnya. Jadi kalau kita pakai tolak ukur itu, tentu kemajuan luar biasa. Tetapi sebaliknya dari aspek publik, ada beberapa kemunduran, kemerosotan. Misalnya dari tingkat ketertiban, tertib sosial kita. Sosial kita selama 18 tahun kita menyaksikan banyak sekali social disorder. Baik dalam lingkup yang kecil maupun yang lingkup yang sangat besar sekali. Misalnya di jalanan. Jalanan kita adalah jalanan yang sangat tidak order, tidak tertib. Jauh lebih tertib di masa lalu dibandingkan sekarang. Kemudian rasa aman masyarakat kita. Kemudian belum lagi konflik agama. Bukan berarti konflik agama tidak pernah ada. Sejak berabad-abad lalu, sejak agama ini ada, konflik selalu ada. Tetapi konflik agama yang menimbulkan korban jiwa, kematian manusia yang begitu banyak, ini tentu adalah kemunduran dibandingkan di masa lalu. Nah, saya rasa kita harus jujur saja melihat kenyataan ini. Dengan kita jujur melihat kenyataan dalam perubahan reformasi itu akan jadi modal kita melakukan perbaikan ke depan, Mbak Citra. Oke, itu adalah menjadi modal perbaikan di masa depan. Berarti masih ada sedikit harapan untuk kita setelah warga negara. Kita harus menerapkan, kita masih punya harapan. Ya, memang kalau kita mau menciptakan itu tidak bisa berharap kepada negara. Semua warga negara itu punya tanggung jawab untuk menciptakan ketertiban itu. Itu yang pertama. Yang kedua, negara juga punya tanggung jawab karena sudah tertuang dalam undang-undang dan dimandatkan oleh warga negara, ya kan? Itu kan dalam negara demokrasi kan begitu, karena setiap orang tidak bisa mengurus negara ini, maka negara melakukan kesepakatan yang namanya kontrak sosial, delegasikan kepada penyelenggara negara, ada DPR, ada legislatif, ada yudikatif dan eksekutif. Silakan kalian menyelenggarakan, ini undang-undangnya, silakan. Nah, perkaranya kemudian adalah sesuai nggak dengan undang-undang yang ada. Ketika tidak sesuai, maka rakyat akan menagih ini. Oleh karena itu, saya kira pemerintah juga perlu menyampaikan kepada publik bahwa tugas dan tanggung jawab ini tidak hanya dibebankan kepada pemerintah, semua masyarakat diberikan tanggung jawab yang sama. Selama ini kesannya kan masyarakat itu gantung kepada pemerintah. Betul, semua elemen sekarang harus bertanggung jawab sebenarnya. Media Pak, juga termasuk. Media pun termasuk. Oke, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dan Pak Yayat dan Mbak Wempi. Kita juga tentunya akan menerima SMS dan juga masih Anda bisa berinteraksi dengan kami di studio setelah yang satu ini. Tetap di Dialog Seputar Kita. Dialog Seputar Kita dan kita masih membahas tentang kisruh-kisruh di hukum Indonesia. Dan kita masih bersama Bang Wempi dan juga Bang Yayat di studio dan Anda juga bisa langsung berinteraksi. Langsung saja Anda hubungi kita di 021-630-7303 atau Anda bisa mengirimkan SMS di 0857-8175-2616. Bang, ini kemarin kita kembali lagi ke masalah tertangkap tangannya ya, Hakim Tipikor. Sebenarnya saya mau tanya, ini apakah ada masalah dengan gaji-gaji hakim itu yang tidak mencukupi sampai mereka harus menerima fee lagi, mereka harus terima suap lagi? Begini Mbak Citra, sejarah menyatakan bahwa soal integritas itu tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan. Orang boleh tidak kaya tapi berintegritas tinggi. Orang boleh kaya raya, mewah, tampilannya wah tapi sangat tidak berintegritas. Jadi dalam sejarah dimanapun di dunia ini soal integritas sama sekali nggak ada hubungannya dengan kesejahteraan.
dia berasal dari pendidikan panjang yang berkaitan dengan pembentukan karakter. Oke, konkret di masa lalu di bangsa kita mengenal tokoh-tokoh dengan integritas tinggi. Misalnya Haji Agus Salim, Bung Hatta. Orang-orang dengan integritas tinggi yang dalam hidupnya kita baca di sejarah untuk beli sepatu Beli saja dia butuh nabung sampai tua. Kemudian baru bisa beli, Bung Hatta. Yang bagi anak-anak muda sekarang itu soal yang sangat biasa sekali. Kemudian kita melihat lagi Soekarno, orang yang sangat sederhana. Sampai meninggalnya kita nggak tahu harta kekayaan Soekarno di mana. Tapi orang sangat berintegritas tinggi. Kita melihat tokoh partai politik Islam misalnya dulu kayak Bung Hamka, kompetensi tinggi, integritas tinggi. Orang biasa-biasa saja. Oke, karena selama ini orang-orang berintegritas tinggi tidak tersorot, tidak tersorot oleh media. Kita bisa katakan beberapa yang masa waktu di belakang ini ada permasalahan, ada seorang guru yang digajinya di bawah honor, tapi dia bisa membuat murid-muridnya ini lebih pintar dibandingkan dengan anggota atau dengan pemerintah. Ini orang-orang integritas seperti ini yang dibutuhkan. Tapi pada intinya adalah pada saat kita mau mengajukan atau memilih suatu hakim atau juga jaksa, ini kan ada fit and proper terlebih dahulu. Betul. Apakah ini integritas ini dilihat dari sisi mana? Nah, secara sistem analisanya harus kita bagi 3. Pertama dari inputnya, dari mana hakim ini berasal. Semua rata-rata dari sekolah tinggi, dari perguruan tinggi, baik perguruan tinggi yang negeri, PTS maupun perguruan tinggi Islam. Sekarang boleh menjadi sumber rekrutmen hakim. Apakah di perguruan tinggi ini soal pembentukan integritas menjadi hal utama atau tidak? Itu pertanyaan besar sekali bagi bangsa ini hari ini. Karena ini berkaitan dengan input para penegak hukum. Laboratorium di sana. Apakah berkaitan dengan pembentukan karakter seorang calon hakim dibentuk selama ini di perguruan tinggi atau tidak? Saya merasakan selama, karena kuliahnya agak lama, agak 7 tahun, saya tidak pernah mendapatkan ini di perguruan tinggi. Kita hanya mendapatkan bagaimana belajar soal ilmu hukum, bagaimana menerapkan hukumnya, bagaimana sejarah hukum, bagaimana filsafat hukum. Tapi bagaimana membentuk seorang integritas penegak hukum, sama sekali satu semester pun tidak pernah. Karena itu tidak ada di buku, tidak ada karena nggak ada di buku. Ya. Betul, itu jawabannya nggak ada di buku. Itu dibentuk dengan sejarah panjang di keluarga kita, dalam lingkungan kita, bagaimana kita menghayati agama kita masing-masing, bagaimana menerapkannya, itu panjang sekali. Itu yang pertama dari input. Kemudian yang kedua dari proses. Apakah selama proses perekrutan calon penegak hukum misalnya hakim dilakukan secara clear? Apakah di situ tidak ada sogok menyogok? Kalau orang masuk jadi hakimnya saja sudah menyogok, jangan diharapkan dia akan menjadi hakim yang adil. Karena begitu dia masuk saja pikirannya udah nggak adil. Dia udah nyogok kepada panitia misalnya, itu udah nggak benar. Kemudian dari situ baru kita bisa nilai outputnya. Nah kalau dari input dan prosesnya udah nggak beres, Mbak Citra kita nggak usah harap outputnya itu beres. Udah langsung aja, sudah tidak beres. Udah pasti nggak beres. Kalau inputnya tidak beres, kemudian prosesnya juga bermasalah, pasti hasilnya OTT tadi itu. Oke, akhirnya tertangkap tangan. Akhirnya tertangkap tangan. Betul sekali. Dan pastinya akan ada harapan. Kita harus tetap berpositif tinggi. Karena tanpa ada positif tinggi dan harapan, negara ini tidak akan pernah menjadi lebih maju lagi. Tapi mungkin dari Bang Wempi sendiri, apa yang harus kita lakukan selaku manusia, selaku warga negara, kita melihat kondisi seperti ini? Saya kira kita butuh panutan ya. Butuh panutan. Seperti tadi yang Bang yang katakan tadi, Soekarno. Soekarno di akhir hidupnya itu dia beli baksonya nggak bisa. Dan dia meminjam uang. Ya kan? Hatta demikian, dia tidak meninggalkan harta, tapi mereka meninggalkan nama baik. Mereka meninggalkan integritas, mereka meninggalkan pelajaran berharga buat bangsa ini. Makanya kan Soekarno mengatakan, berikan aku 10 pemuda, maka akan gunjang dunia. Kan tidak banyak. Nah pertanyaan kemudian, apakah hari ini ada orang yang bisa menjadi panutan bagi bangsa ini? Pada level yang lebih tinggi sampai level yang rendah di tingkatan desa. Hari kita sedang mencari sosok, ya kan? Muncul 1-2 kayak Risma di Surabaya, Ridwan Kamil, Ahok dan sebagainya. Ya kan? Apakah mereka bertahan dengan kondisi ini? Apakah memang sistem kita yang sudah rusak? Karena apa? Kita selalu merindukan masa lalu, merindukan Soekarno, merindukan Hatta dan sebagainya. Mereka sudah tidak ada. Yang mereka wariskan adalah nilai-nilai. Pertanyaan yang ada hari ini, apakah nilai ini bisa dijalankan tidak oleh pemimpin hari ini? Dan saya yakin bisa. Ini tergantung kehendak baik. Betul sekali, itu lagi kehendak baik. Dan di sini sudah ada yang mengirimkan SMS dan kita akan bacakan dulu terlebih dahulu. Ini ada Habib di Tangerang yang mengatakan sebenarnya masyarakat kita kurang perlu kesadaran. Makanya korupsi semakin menjadi-jadi, habis itulah yang mereka ajarkan. Itu menurut Habib. Jadi
eh, tidak ada kesadaran. Kesadaran. Itu. Jadi kesadaran seperti apa kalau kita lihat dari tadi bawah dulu ya, dari keluarga dulu, bagaimana cara pola asuh, akhirnya menimbulkan integritas, Betul. nasionalisme, ya seperti Betul. itu. Oke, ada juga di sini SMS dari 08 12 18074 sekian yang mengatakan, maaf, yang paling saya harap adalah untuk pemberantasan narkoba syarat dengan korupsi. Mari kita awasi dari yang untuk sabda-sabda raja sampai jets bau. Oke. Dan penggawa-penggawa negara yang tidak terima komisi dari bandar-bandar internasional. Ini adalah suara-suara rakyat yang tentunya masih Betul. mereka masih aware kok, mereka masih memberikan perhatian, Punya harapan. masih punya harapan. Kita kembali lagi. Betul. Dan sebelum kita juga mengakhiri, mungkin dari Bang Yayat, kita kalau melihat hukum sendiri selaku Komisi 3, apakah ini akan menuju perbaikan yang lebih signifikan lagi, ataukah ini memang perlu perbaikan lebih banyak lagi? Ya, kalau dari sisi perangkat kita terus melakukan, karena tugas kita salah satunya di Komisi 3 bagaimana menyiapkan regulasi yang baru berkaitan dengan penegakan hukum. Salah satunya yang sangat monumental nih Mbak Citra, kita punya kitab undang-undang hukum pidana, salah satu kitab undang-undang yang sangat tua di Indonesia, sejak zaman penjajahan dulu sampai sekarang masih kita pakai. Yang bahkan di negeri asalnya di Belanda sudah lama sekali nggak dipakai. Nah, kita sedang rubah, kita sedang susun, kita sedang lakukan proses perubahan di dalam tahap rancangan undang-undang di pembahasan tingkat pertama. Begitu juga beberapa rancangan undang-undang yang berkaitan dengan penegakan hukum pelengkap daripada penegakan hukum undang-undang yang sudah ada. Sedang kita lakukan terus. Kemudian kita juga ada panja penegakan hukum, di mana di panja itu sebagai anggota DPR Wakil Rakyat kita memanfaatkan kewenangan kita untuk memantau kinerja para penegak hukum, mulai dari jaksa, kepolisian, hakim, termasuk juga KPK. Kita melakukan pemantauan apabila terjadi penyimpangan berdasarkan ke undang-undang yang mereka punya, maka kita lakukan pemanggilan, kita lakukan diskusian. Ini proses yang tentu saja tidak sempurna, pasti ada banyak kekeliruan di dalamnya, tetapi harus kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional kita sebagai anggota DPR. Kemudian secara pribadi saya melihat berkaitan dengan penegakan hukum, saya yakin sekali sebagai bangsa Indonesia, karena kita pernah punya sejarah maju dalam hal bagaimana kita menegakkan hukum. Baik di zaman-zaman masa lalu di kerajaan maupun di zaman-zaman sebelumnya di era kemerdekaan di awal-awal. Kita sangat memiliki banyak sekali contoh di masa lalu. Namun kita memiliki kekurangan sangat banyak sekali sekarang berkaitan dengan teladan bagaimana berbuat jujur dalam satu profesi publik, bagaimana tetap menggunakan kewenangan sesuai dengan konstitusi, bagaimana tidak menyelewengkan sedikit pun kewenangan itu untuk kepentingan memperkaya diri sendiri. Ini tantangan yang luar biasa. Oke. Dan godaan itu luar Godaannya sangat biasa. luar biasa sekali. Oke. Saya merasakan itu bagaimana kita silap sedikit saja, kita bisa naik Alphard dengan sangat mudah sekali. Tapi dengan mengorbankan integritas yang kita bangun selama belasan tahun. Betul. Nah, saya rasa ini problem besar bangsa kita, saya rasa dirasakan oleh hampir semua pejabat publik di Indonesia. Antara pilihan tetap menjaga integritas atau kemudian tenggelam dan kemudian menikmati kesenangan jangka pendek itu. Oke, terima kasih Bang Yayat. Untuk Bang Mimpi sendiri, singkat saja sebelum kita tutup perbincangan kita pada malam hari ini, apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara? Saya kira cuma satu, mengembalikan kembali integritas semua lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tanpa integritas bangsa ini akan hancur. Oke, tanpa integritas negara ini akan hancur. Oke, terima kasih Bang Wempi, Bang Yayat, terima kasih atas Terima kasih, hadirnya dan Mbak ngobrol-ngobrol kita di dialog seputar kita. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu dan di lain wacana lagi. Dan terima kasih pemirsa, Anda sudah menyaksikan dialog seputar kita tentunya di studio pada malam hari ini. Dan ini adalah tugas kita bersama, tanggung jawab kita bersama, dan timbulkan integritas, karena seperti Bang Wempi bilang, tanpa integritas negara kita akan hancur. Citra Nasution, dialog seputar kita, undur diri dan salam inspirasi. Bang, terima kasih. Terima kasih.